Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nih semuanya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Lifatul Miasaroh dari program studi Pendidikan Matematika jenjang S1 Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang. Teman-teman bisa follow Instagram saya yaitu @alifatulmyst atau mutualan di Twitter nih @ketiduran. Untuk yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai supervisor. Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Hal tersebut telah tercantum dan diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Terus ada juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu kepala sekolah juga harus memahami dengan benar bahwasannya kegiatan supervisi akademik yang dilakukan bukan hanya bertujuan pada penilaian kinerja guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar, melainkan juga untuk membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya itu ada menurut DOT dalam buku panduan supervisi akademik Dirjen PMPTK 2010 dinyatakan bahwa ada beberapa prinsip supervisi akademik yang meliputi yang pertama ada praktis. Praktis di sini yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah. Terus ada sistematis, yaitu berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Ada objektif, yaitu yang berkaitan dengan masukan sesuai dengan aspek-aspek instrumen yang digunakan dalam supervisi. Selanjutnya ada realistis, yaitu berkaitan dengan kenyataan sebenarnya dalam melakukan supervisi. Ada antisipatif, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Terus ada konstruktif, yaitu berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Terus ada kooperatif, yaitu berkaitan dengan kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Terus ada kekeluargaan, yaitu berkaitan dengan pertimbangan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Demokratis, yaitu berkaitan dengan pemahaman yang bahwasannya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Terus ada aktif, yaitu berkaitan dengan keaktifan guru dan supervisor untuk berpartisipasi. Terus ada humanis, yaitu berkaitan dengan kemampuan guru untuk menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Terus ada berkesinambungan, yaitu berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada terpadu, yaitu berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan. Terus ada komprehensif, yaitu berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi akademik. Setelah itu ada proses supervisi akademik untuk meningkatkan kemampuan personel sekolah dapat menggunakan beberapa teknis sebagai berikut. Yang pertama ada kunjungan sekolah, yakni teknik supervisi yang digunakan untuk mengamati proses kerja, alat yang dipakai, metode yang digunakan. Terus yang kedua ada pembicaraan individual, yaitu teknik supervisi untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi supervisor untuk membicarakan langsung dengan guru mengenai masalah yang berkaitan dengan profesional pribadi mereka. Terus yang ketiga ada diskusi kelompok, yaitu suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, tukar-menukar informasi, atau untuk memutuskan suatu keputusan mengenai masalah tertentu. Terus ada demonstrasi mengajar yang sebelumnya harus menyusun rencana demonstrasi terlebih dahulu dengan mengutamakan penekanan terhadap hal-hal yang dianggap penting. Terus selanjutnya ada kunjungan kelas antar guru yang hasilnya dapat digunakan untuk menilai aktivitas sendiri. Terus ada lokakarya, yaitu kesempatan untuk bekerja sama, mempertemukan ide-ide, mendiskusi masalah besar bersama, atau meningkatkan kemampuan pribadi guru dalam bidang masing-masing. Terus selanjutnya nih ada model supervisi. Jadi model supervisi itu ada dua. Yang pertama model supervisi tradisional, yaitu dengan cara observasi langsung. Model supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan observasi langsung kepada guru-guru yang sedang mengajar di dalam ruangan melalui prosedur
pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan dengan penguatan langsung kepada guru terkait kemampuan mengelola pembelajaran. Selanjutnya, yaitu dengan observasi tidak langsung. Model supervisi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah melalui tes, diskusi kasus, dan angket. Soal tes yang digunakan hendaknya memenuhi syarat validitas, reliabilitas, daya beda, dan kesukarannya. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang sudah ditemukan saat observasi proses pembelajaran dan laporan studi dokumentasi. Sedangkan metode angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang mencerminkan penampilan kinerja guru. Pendekatan tidak langsung ini merupakan upaya menyelesaikan masalah dengan lebih menghargai dan memberikan solusi. Nah, terus yang kedua itu ada model supervisi kontemporer. Itu supervisi model kontemporer ini biasanya dilaksanakan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut dengan model supervisi klinis. Supervisi akademik dengan pendekatan klinis ini bersifat kolaboratif. Supervisi klinis diawali atas kesadaran pribadi guru untuk merefleksikan kelemahan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Pada pihak lain, kepala sekolah perlu menguasai kompetensi perencanaan supervisi akademik dengan baik yang memperhatikan beberapa prinsip yang menyangkut dengan objektivitas atau data apa adanya. Tanggung jawab berkesinambungan yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP serta didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah. Terus selanjutnya, menurut Kemendiknas tahun 2010, supervisi akademik sebaiknya dilakukan dengan pendekatan supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu model supervisi yang ditunjukkan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar dengan melakukan pembinaan-pembinaan sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh guru. Tujuan supervisi klinis adalah memperbaiki perilaku guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan intensif agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai. Supervisi klinis dilaksanakan dengan cara berkesinambungan melalui tahapan pra-observasi, terus observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Untuk yang pertama, pra-observasi atau pertemuan awal. Nah, pada tahap ini, sebelum observasi terdapat beberapa aspek yang direncanakan untuk perbaikan dalam observasi kelas. Aspek-aspek ini sangat bervariasi, tergantung pada hasil kesepakatan yang dibuat oleh kepala sekolah dengan guru. Sebagai contoh, aspek-aspek yang dihasilkan melalui kesepakatan adalah konsep yang akan dibahas di kelas, tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar, langkah-langkah penyajian yang akan dilakukan, pemanfaatan media belajar, dan proses interaksi guru dengan murid. Tahap pertemuan awal ini, supervisor berupaya menciptakan suasana keakraban dengan guru, membahas persiapan yang dibuat oleh guru, membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan, menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan. Terus yang kedua yaitu observasi pengamatan pembelajaran. Penekanan pada observasi kelas ini adalah upaya perbaikan proses belajar mengajar. Informasi yang diperoleh dalam observasi kelas adalah kejelasan tentang konsep yang disajikan, tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, keberhasilan penyajian sesuai langkah-langkah yang disepakati, pemanfaatan alat bantu mengajar belajar, efektivitas proses interaksi guru-murid. Analisis berdasarkan hasil penilaian instrumen yang digunakan pada saat observasi kelas akan menggambarkan tingkat keberhasilan usaha guru memperbaiki perilaku mengajarnya. Terus yang ketiga, pasca observasi atau pertemuan balik. Pada tahap sesudah observasi dimaksudkan memperoleh informasi balikan tentang kesan-kesan penampilan pada saat guru menjelaskan konsep, mengidentifikasi keterampilan mengajar yang baik, penjelasan mengenai hasil observasi, saran-saran perbaikan. Pertemuan balik ini dilaksanakan segera setelah observasi. Jadi setelah dari observasi itu, pada pasca observasi ini tuh harus segera dilaksanakan pertemuan balik. Nah, di pertemuan balik ini tuh menanyakan bagaimana pendapat guru mengenai proses pembelajarannya, terus memberikan penguatan terhadap penampilan guru, serta di sini yang perlu diperhatikan nih yaitu menghindari kesan yang menyalahkan dan mengusahakan guru menemukan kekurangannya. Nah, selanjutnya nih ada dua kegiatan penting yang harus dipahami oleh kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu yang pertama itu ada pembinaan. Pembinaan dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Pembinaan langsung yaitu dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus yang perlu diperbaiki segera.
Nah, terus ada pembinaan tidak langsung, yaitu pada hal-hal yang bersifat umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah diperoleh hasil analisis supervisi. Terus yang kedua ada pemantapan instrumen akademik yang dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Nah, suatu kondisi yang dipersyaratkan dalam melakukan supervisi klinis, yakni jadi kalau misalnya melaksanakan supervisi klinis itu enggak kita tiba-tiba melaksanakan itu enggak, tapi ada syaratnya. Yang pertama ada menciptakan hubungan baik antara guru dan supervisor. Dalam hal ini supervisornya itu kepala sekolah. Terus yang kedua ada merencanakan aspek perilaku yang akan diperbaiki pada subbahasan tertentu. Yang ketiga, merencanakan strategis observasi. Yang keempat, mengobservasi guru mengajar. Yang kelima, menganalisis kegiatan belajar mengajar oleh guru dan supervisor atau kepala sekolah secara terpisah. Terus yang keenam ada merencanakan pertemuan, guru diberi kesempatan menanggapi cara mengajarnya sebelum dibahas secara bersama. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana baru bila aspek perilaku itu belum dapat diperbaiki dan mengulangi dari langkah awal sampai akhir. Nah, di sini nih, di dalam melaksanakan supervisi klinis terdapat sejumlah prinsip umum yang harus menjadi landasan kepala sekolah dalam melakukan supervisi, yaitu yang pertama, hubungan antara kepala sekolah sebagai supervisor dengan guru adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Yang kedua, yaitu pertemuan diskusi antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru adalah demokratis. Yang ketiga, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru. Yang keempat, pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat yang didasarkan atas kontrak serta dilaksanakan dengan segera. Yang kelima, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru. Nah, berdasarkan penjelasan tadi nih, bisa kita simpulkan bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor akademik memiliki beban, peran, dan tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab supervisi. Sebagai unsur pimpinan dalam sistem organisasi persekolahan, kepala sekolah sebagai supervisor membantu guru secara individual atau kelompok untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum serta meningkatkan kemampuan guru yang profesional. Kemampuan kepala sekolah berperan sebagai supervisor yang melakukan supervisi pengajaran harus dimiliki setiap kepala sekolah. Hal ini perlu diprioritaskan mengingat dengan adanya supervisi pengajaran. Guru dapat merasakan kehadiran kepala sekolah sebagai supervisor merupakan mitra yang membantu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Nah, selanjutnya nih, ada implikasi pelaksanaan supervisi akademik dengan pendekatan supervisi klinis bagi kedua belah pihak, yakni bagi kepala sekolah sebagai supervisor dan bagi guru. Nah, yang pertama itu ada implikasi supervisi bagi kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, yakin akan kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memiliki sikap terbuka dan tanggap terhadap setiap pendapat guru. Jadi, sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor itu harus memiliki sifat yang peka, kayak gitu. Terus yang ketiga ada mau dan mampu memperlakukan guru sebagai kolega yang memerlukan bantuannya. Terus implikasi supervisi bagi guru, yang pertama perubahan sikap bagi guru sebagai seseorang yang mampu mengambil prakarsa untuk menganalisis dan mengembangkan dirinya. Terus yang kedua ada bersikap terbuka dan objektif dalam menganalisis dirinya. Nah, penjelasan kepala sekolah sebagai supervisor sekiranya nih udah. Nah, buat teman-teman nih sekiranya punya pertanyaan bisa langsung nih DM ke Instagram saya atau bisa ke Twitter saya atau lewat WhatsApp ke saya ya atau WhatsApp group. Nah, di sini saya mempunyai quotes dari Mahatma Gandhi yaitu happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Nah, mungkin itu nih yang kali ini bisa saya berikan
ilmunya kepada teman-teman. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.